cerita dari anaknya yang menyaksikan Nabi ditangkap oleh 2 orang. Cuma dia tahu siapa yang menangkap tuh. Nah, anaknya Halimah As-Sa'diyah yang bernama Dobrok, ketika melihat Nabi ditangkap oleh 2 orang, maka ia buka, kalau bahasa kita cetak cicing, buka, memadamkan kekawitan bahwa saudara berasal dari orang Quraisy ditangkap oleh 2 orang. Maka Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya bergegas menemui Nabi. Cuma ketika ditemui, Nabinya sudah dalam keadaan duduk menung puncak, talah dari operasi dibedah oleh malaikat. Cuma Halimah As-Sa'diyah karena tahu siapa yang membedah itu, siapa yang menangkap. Ketika ditanya Nabi pun menjawab bahwa aku ditangkap oleh 2 orang laki-laki, aku dibaringkan, kemudian perutku dibelah. Setelah dibelah, dicarinya sesuatu yang ada di dalam dadaku, kemudian dibuang. Cuman ya Nabi, aku gak tahu apa yang dicari, apa yang dibuang. Maka mendengar cerita itu Halimah As-Sa'diyah khawatir, jangan-jangan orang jahat. Karena Nabi ketika masa kecilnya siapapun yang memandang pasti kepingin gitu. Pokoknya tangkap orang tetap kepingin. Maka dengan rasa khawatir Halimah As-Sa'diyah terpaksa mengembalikan Nabi ke ibundanya di kota Mekah. Padahal walaupun hati perasaan sakit, tidak ingin berpisah dengan Nabi. Karena Halimah As-Sa'diyah ketika itu mengasuh Nabi melebihi kasih sayangnya dari anak sendiri. Jadi hendak berpisah itu bukan main sedih. Cuma keadaan terpaksa. Kalau seandainya masih di tempatnya, kalau nanti Nabi itu tuntutan orang atau diculik orang, ini tambah bahaya lagi. Pertanggungjawabannya macam mana kita dengan kakek dan ibunya. Maka dengan terpaksa Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi ke pangkuan ibunda Nabi, Sayyidah Aminah. Maka Nabi pun berada dalam asuhan ibunda Nabi. Cuma Aminah pun tidak lama mengasuh Nabi, karena Aminah meninggal dunia. Lalu Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, tidak lama meninggal dunia juga. Terus kemudian Nabi pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, dalam asuhan Aminah, summa inna ummahu akhadathu minha, kemudian ibunda Nabi Aminah mengambil Nabi dari asuhan Halimah As-Sa'diyah, wa tawajjahat bihi ilal Madinah. Kemudian Nabi pun dibawa oleh ibunda Nabi pergi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tujuannya li ziyarati akhwali abihi Bani Adi bin Najjar. Itu untuk menziarahi keluarga-keluarga dari mendiang bapak Nabi, yaitu Bani Adi bin Najjar yang ada di Madinah. Jadi ceritanya setelah beberapa, anggap setahun 2 tahun Nabi beserta Aminah di Mekah. Jadi dalam kisah lain menceritakan ketika itu kan orang-orang Mekah itu gawiannya banyak berdagang, berniaga. Yang laki-lakinya tulakan berniaga ke Syam. Jadi barang-barang yang ada di Mekah dibawa ke Syam, dijual. Kemudian barang-barang yang di Syam dibawa ke Mekah untuk dijual. Itu beberapa bulan, 2 bulan 3 bulan tulakan. Nah, laki-laki ketika itu banyak bepergian berniaga. Jadi di masa-masa Nabi kecil dalam pangkuan Aminah, itu teman-teman sebaya, kawan-kawan sebaya Nabi itu sama juga bermain Nabi. Cuma
teman kawan-kawan Nabi masih bisi kawitan laki nah gitu tulakan berniaga kaina buli ke rumah macam-macam yang ditukarkan segan anak gitu. Jadi Nabi ini merasa abah bukan ada tuh kawan-kawan bisi kawitan berada tulakan berniaga buli macam-macam tukaran ke anak sementara aku gak ada mana abahku. Nah jadi dalam satu cerita Nabi belum tahu lagi abahnya meninggal dunia karena Nabi ketika Abdullah meninggal dunia umur 2 bulan dalam kandungan kayak kita lah waktu kakak kawan-kawan abahnya datangan macam-macam tukaran dengan kawan awaknya berdiri juga apalagi anak-anak yatim itu tentunya sedih melihat kawan kawitannya datang ini itu ditukarkan aku kawitan gak ada datang-datang. Nah ketika itu Nabi gitu juga mana abahku mana kawan-kawan datang abahnya ini abahku mana. Maka ketika itu hari-hari Nabi ini bertanya kepada Aminah mana abah mana. Jadi Aminah pun kata jawab juga di mana abah. Dan pada akhirnya Aminah pun membawa Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi untuk ziarah mengunjungi keluarga Pak Abahan yang ada di Madinah sekaligus menziarahi pekuburan kawitan. Jadi dari Mekah ke Madinah berjalan sampai di Madinah bertemulah dengan keluarga-keluarga dari Abdullah. Jadi paninian Abdullah karena Bani Adi bin Najjar ini salah seorang perempuannya bernama Salma menikah dengan Hashim. Nah, jadi Salma ini kawitan Abdul Muttalib paninian Abdullah. Nah, Salma ini punya adik-beradik di Madinah. Nah, jadi ke sana berkunjung ke rumah keluarga. Nah, sampai di Mekah, sampai di kuburan Abdullah, barulah Aminah menangis menyambatkan ke Nabi. Ini abahmu akan meninggal dunia. Maka ketika itu bukan main sedihnya Nabi, barulah tahu bahwa kawitannya sudah tiada. Karena Aminah hari-hari ditakuni oleh anak mana abah. Nah, dibawa langsung ke kuburan laki. Ini abahmu meninggal dunia. Jadi Aminah membawa Nabi pergi ke Madinah untuk menziarahi keluarga-keluarga dari bapak Nabi. Paninian Pak Abahan sekaligus menziarahi kubur kawitan dari Nabi ini. Aminah ya ziarah ke kubur sang suami. Wa bainama hiya aidah adrakatha maniyatuha fil tariq. Nah rupanya ketika setelah selesai ziarah Aminah kemudian pulang dari Madinah ke Mekah. Itu membawa Nabi, kemudian juga ada pembantu budak. Ini bekas budaknya Abdullah, yaitu Ummu Aiman, tulakan. Sampai di Madinah, dah lama di sana, pulih. Di tengah jalan, Aminah pun jatuh sakit. Sehingga tidak bisa melanjutkan berjalan pulang ke Mekah, meninggal pulang di jalan. Pamatat bil Abwa, maka Aminah pun meninggal di suatu daerah yang bernama Abwa. Jadi Abwa itu antara Mekah dan Madinah, cuma lebih dekat ke Madinah. Jadi masih jauh lagi antara Mekah dan Madinah. Sampai di Abwa, cuman Abwa itu masih dekat kisaran Madinah daripada Mekah. Di Abwa jatuh sakit bertambah keras, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah, akhirnya meninggal di Abwa. Maka Aminah pun dimakamkan di Abwa. Fahadanathu Ummu Aimana wa kafalahu
jadduhu Abdul Muttalib. Maka Nabi pun diasuh oleh budak Abdullah, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini perempuan berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, bekas budak Abdullah. Nama aslinya Barokah. Maka Ummu Aiman ini pulang membawa Nabi dari Abwa ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi pun diserahkan kepada neneknya, yaitu Abdul Muttalib. Nabi pun dipelihara, ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib. Jadi kalau istilah kita tuh, Nabi SAW itu diangkat jadi Nabi memang bujur-bujur dari halus, ditampa kesabarannya gimana. Umur 2 bulan meninggal kawitan lagi. Kemudian umur sekitar 5-6 tahun nang Ummah pulang meninggal. Banyak bertubi-tubi musibah menimpa Nabi, tapi memang itulah kehendak Allah, ditampak dulu supaya kuat mental Nabi ini dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan. Karena ketika Nabi diangkat menjadi Nabi itu lebih besar lagi untuk musibah macam-macam rintangan yang dihadapi Nabi. Tapi dari halus sudah ditampa dan kesabaran. Wa raqalahu riqatan lima ta'ahhada lahu fi waladihi lamma kana yadhharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Ketika Ummu Aiman menyerahkan Nabi ke kakeknya, maka Abdul Muttalib memeluk erat sang cucu dengan penuh belas kasihan. Kalau ibarat kita tuh merenggap ke cucu, kasihannya kau nicu abah kadeda, umma pulang kadeda, desakan pun kadeda. Maka sang kakek pun mengasihi Nabi dengan penuh belas kasihan, dan belum pernah kasih sayangnya Abdul Muttalib itu dicurahkan kepada anaknya melebihi dari cucunya itu Nabi. Bujur-bujur amat kasih sayang Abdul Muttalib dengan sang cucu. Terlebih lagi ketika Abdul Muttalib memperhatikan Nabi ini, memang berbeda masa kecil Nabi itu dengan anak-anak kecil sezamannya. Memang lain itu. Memang ada sesuatu yang nampak pada diri Nabi yang menunjukkan bahwa kelak Nabi itu akan mulia di masa akan datang. Itu memang sudah kelihatan di masa Abdul Muttalib mengasuh Nabi. Cuman kan Abdul Muttalib kalau tahu itu adalah irhas, tanda-tanda atau persiapan seseorang yang akan diangkat jadi Nabi. Itu Abdul Muttalib kalau tahu. Karena antara Nabi Ismail dengan Nabi itu beribu tahun jaraknya. Sampai-sampai orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu kada tahu lagi Nabi itu apa, utusan itu apa, malaikat itu apa, surga neraka itu nampaknya. Itu sampai kada pernah udah tahu lagi. Kayak kita nih kan. Kita ini kan ibarat turun-temurun dari ajarkan. Coba seandainya ada usahakan sampai 1100 tahun aja. Kada ada lagi yang mengajarkan agama hilang. Aku yakin tuh bukunya ada yang kada tahu. Nabi banyak Nabi itu. Ada itu apa lagi sampai 1000 tahun. Jadi Abdul Muttalib sebenarnya sudah melihat cucunya itu berbeda dari anak-anak lain sebayanya. Cuman sesuatu yang berbeda itu jangan tahu bahwa itu adalah irhas, tanda-tanda seseorang itu akan menjadi nabi. Berbeda. Dan Abdul Muttalib itu seorang pemimpin, maka dimuliakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi di samping Ka'bah itu dihamparkan permadani yang khusus Abdul Muttalib cuma duduk di situ.
Orang lain gak ada boleh duduk di situ, bahkan anaknya sendiri gak ada boleh duduk. Tapi ketika Nabi masa kecil, Nabi bermain duduk berapa di situ. Abdul Muttalib pun membiarkan cucunya bermain duduk di permadani yang disediakan oleh orang-orang Quraisy untuknya. Saking kasih sayangnya Abdul Muttalib. Bahkan kan di perjanjian itu kita sebutkan, ketika Nabi duduk di permadani khusus milik Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib, yaitu paman-paman Nabi itu menyuruh Nabi itu supaya menjauh, jangan duduk di situ, itu khusus harga ini. Tapi ketika Abdul Muttalib melihat anak-anaknya menghalangi Nabi, justru Abdul Muttalib membiarkan, marahnya, inna libni hadza la sya'nan 'aziman fa bakhil lima waqarahu wa wala. Ujar Abdul Muttalib marahnya, tuh anakku tuh itu mempunyai kedudukan yang tinggi, ada keistimewaan tersendiri, maka siapa saja yang mencintai, memuliakannya, itu akan mulia. Bakhil beruntung sangat, kalau bahasa kita beruntung bertuah, orang yang memuliakan dan mencintainya kelak. Cuma Abdul Muttalib tidak paham, mengetahuinya masalah nabi-nabi itu. Karena ketika itu cerita tentang nabi itu yang tahu adalah ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu beruntun gitu. Nabi-nabi itu diutus itu beruntun gitu. Bahkan belum lagi wafat nabi satunya sudah ada nabi berikutnya. Makanya kan putus. Sementara di Mekah setelah Nabi Ismail meninggal putus, ada lagi nabi. Nah, orang Bani Israel Yahudi itu nabi itu turun temurun ada terus. Jadi urut semua sekitar tahun 2007 ketemu dengan orang Jawa di Jawa, cuman di Banjarmasin waktu itu, di Banjarbaru. Nah, jumpalah dengan orang Jawa, jadi Ustaz dari Jawa. Jadi bertanya, Ustaz, kenapa di Jawa ini banyaknya wali, bahkan disebut dengan wali songo? Itu nang tahu, belum lagi nang tahu. Intinya wali songo itu semuanya di Jawa. Kenapa nggak ada di Sumatera? Jauh lebih takut. Kenapa nggak ada di Sumatera? Jangan saya kok nggak. Kenapa semuanya di Jawa 9 wali itu? Kenapa nggak ada di Sumatera atau di lainnya? Lalu dijawabnya, yang namanya suatu daerah, suatu kampung, suatu tempat, apabila banyak walinya, banyak hantunya ya. Makanya di Jawa banyak walinya, hantunya banyak. Jadi kau sampeannya beruntung di Sumatera. Jadi kalau wali itu kan banyak, hantunya kan banyak. Ya, di mana banyak walinya, di situ banyak atau hantunya. Buktinya zaman Israel sampai Wahidi jadi hantu hal itulah. Makanya tuh para nabi itu diutus di Bani Israel. Namanya turun temurun jadi hantu itu bahasa kasar. Makanya diutus terus di sana. Nah, sementara di Mekah itu kan ada, setelah memang sudah masa jahiliyah kelewatan banget, barulah Nabi diutus. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu parah daripada jahiliyahnya lagi. Kenapa lebih parahnya? Mereka tahu mereka, tapi tidak mau menerima. Sampai Nabi surangnya dibunuh. Nah, berapa nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Makanya diutus. Jadi mendengar itu dia menurut itu rupanya di mana banyak tuan gurunya, banyak hantunya aja. Memang kayak itu adanya. Menisi suatu tempat tuh tuan gurunya kan, tapi ada artinya tuh ya hantunya kan banyak juga di situ ya. Nah, tapi mau di mana banyak tuan gurunya, banyak hantunya. Itu orang Jawa yang banget. Saat dari Jawa. Nah, jadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil itu sudah nampak tanda-tanda kenabian, cuman Abdul Muthalib dan orang Mekah tidak paham. Itu tanda yang khas Nabi akhir zaman, artinya tanda-tanda seseorang itu akan diangkat jadi Nabi. Wa kana yukrimuhu ghayatal ikram. Abdul Muthalib pun memuliakan Nabi dengan setinggi-tingginya kemuliaan. Pokoknya sehabis-habis kemuliaan, seberapa besarnya kemuliaan Abdul Muthalib itu memuliakan orang lain, lebih besarnya memuliakan cucunya sendiri, yaitu Nabi. Walakin lam yalbas Abdul Muthalib an tuwfiya ba'da 8 sanawatin min umri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak lama Abdul Muthalib itu memelihara menanggung Nabi. Itu berkisar kurang lebih cuma 2 tahun. Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Bertambah pula musibah yang dialami Nabi masih anak. Ini pulang meninggal. Itu ketika Nabi sudah berumur 8 tahun. Umur 8 tahun paninian pada Tuhan meninggal. Fakaffalahu syaqiqu abihi Abu Thalib. Maka kemudian Nabi dipelihara oleh saudara kandung dari bapaknya Nabi Abdullah, yaitu Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini saudara kandung seibu sebapak dari Abdullah. Maka Abdul Muthalib yang mengasuh Nabi, gak ada yang lain. Padahal anak Abdul Muthalib itu kan ceritanya 10 laki-laki. Tapi ketika mengasuh Nabi, itu Abu Thalib tidak yang lain. Karena memang Abu Thalib ini saudara seibu sebapak Abdullah. Karena Abdul Muthalib istrinya ada seekor, banyak istrinya. Maka yang seibu sebapak dengan Abdullah itu Abu Thalib. Maka Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Fakana lahu rahiman wa alaihi ghuyuran. Abu Thalib pun juga amat belas kasihnya kepada Nabi dan amat perhatian dengan Nabi. Bujur-bujur mengasihi, bujur-bujur memperhatikan Nabi. Abu Thalib itu banyak anak. Tapi dari semua anak, kemanakan yang paling disayangi, dikasihinya. Karena memang ketika itu perangai sifat Nabi itu berbeda dengan yang lain. Wa kana Abu Thalib muqillan minal mal, Barakallahu lahu fi qalilihi. Ketika Abu Thalib mengasuh Nabi, ketika itu Abu Thalib itu sedang kesusahan, miskin, anak banyak, miskin harta. Tapi karena Nabi berada di tengah-tengah keluarga Abu Thalib, Allah berkati, mulai penyembat. Ibaratnya sebelum-sebelumnya berusaha bangkrut terus. Tapi ketika Nabi berada di tengah-tengah keluarga Abu Thalib, usaha itu lancar. Bahkan dalam satu cerita lain, Abu Lahab itu iri. Istri Abu Lahab memamai Abu Lahab. Coba lihat tuh jadi. Sudah senangmu Abu Thalib. Susah banget. Tapi pas Muhammad di situ penyebab saja. Kenapa dulu kalau kita haji nama asuh Muhammad itu nang bini ya. Nang bini Abu Lahab. Melihatnya. Dan senangmu penyebab nyawa ini. Seharusnya ketika anak banyak susah, mengambil pulang kemanakan, seharusnya tambah susah. Tapi berbeda penyembat itu berkah. Ya nang bini kenapa? Karena kita aja masuk itu. Oh, pemai nang bini orang laki. Nah inilah kalau mungkin wajah ini Belanda. Pemai nang bini. Nah, tapi tetap Abu Thalib yang mengasuh Nabi. Maka Abu Thalib amat sangat mengasihi.
yang semulanya susah miskin, karena ada Nabi Allah berkahi hartanya sehingga Abu Talib pun berkecukupan. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi mislal qana'ati wal bu'di 'anis safasif allati yashtariu biha al-anfal 'adatan kama rawat dzalika Ummu Aimanah hadinatuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dalam pemeliharaan pamannya Abu Talib, maka sifat-sifat terpuji itu nampak pada diri Nabi. Qanaah Nabi itu, kemudian jauh dari sifat-sifat yang hina, yang rendah. Jadi ketika Nabi berada dalam asuhan Abdul Muttalib, qanaah orangnya, menerima apa adanya. Kada bisa lah protes makanan penetangki macam-macam, ada qanaah apa yang ada. Dan sifat perbuatan Nabi di masa kecil itu jauh dari sifat-sifat rendah itu ada. Yang mana sifat-sifat yang rendah hina itu biasanya sibuk dilakukan oleh anak-anak sebayanya, biasanya seperti itu, adatan kebiasaannya. Kalau anak-anak seumurannya biasanya ketika itu gak ada tahu lagi, gak ada bakal nang baik nang buruk itu gawian, nang rendah nang hina itu gak ada istilah gawi. Tapi Nabi jauh dari itu. Kalau ibadat kita kayak inilah, ulun lah terutama waktu kekanakan, pun sekolah SD itu belum tamat sekolah SD itu mandi di parit itu biasa, jangan panjangan tadi biasa. Mungkin nang di atas 80-an ke atas mungkin parah lagi loh. Ada biasa naikkan, ada banyak tetamu jembu orang, rebutan orang, pokoknya ada hingkat dinaiki tawar. Pokoknya ada di gawian itu ada karuan, ada kekanakan, dan orang pun paham ya udah saya kekanakan. Tapi Nabi jauh dari sifat itu tuh. Nampak dia jemput orang, mengguyang kepala orang itu jauh. Dan itu sifat pecah itu ada. Itu dari semenjak kecil. Qanaah orang. Jadi sifat-sifat yang merendahkan diri itu tidak pernah dilakukan Nabi di masa kecil. Berbeda dengan anak-anak kecil sebayanya ketika itu. Sebagaimana hal itu diceritakan oleh pengasuhnya Ummu Aiman. Hanya Ummu Aiman ini nama ngasuh. Ummu Aiman mengasuh tapi dalam tanggungan Abdul Muttalib. Wa kana idza aqbala waqtal aqli ja'al auladu yaqtatifun wa huwa qani'un bima sayasayyiruhu Allahu lahu. Kata Ummu Aiman, apabila datang waktu makan, di mana kebiasaan anak-anak apabila sudah ada makanan itu berebut, yaqtatifun, pokoknya berebut. Ada nang tahap beli kena 7 kawan. Kita aja lah jadi orang makanan berebut yang anak-anak udah tahu di bahasanya. Pokoknya ada yang menangis, ada orang beli ya, karena tidak dia berebut. Nabi kita bisa umpatan oleh itu berebut orang ada Nabi ramai ini gak bisa umpatan oleh itu, karena Nabi qanaah, menerima apa adanya. Nabi menerima apa adanya karena memang itu sudah dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ditampal lagi halus. Jadi seseorang irhas itu ciri-ciri atau tanda-tanda pada diri seseorang yang akan menjadi nabi itu sudah ada pada diri nabi. Cuman orang-orang Mekah, kafir Quraisy ketika itu belum tahu. Itu irhas itu belum tahu. Yang tahu itu adalah orang Nasrani, orang Yahudi. Maka ketika Nabi ikut berniaga dengan pamannya ke Syam,
Nah, disitulah pendeta melihat Nabi memang berbeda daripada yang lainnya, dan nampak kelihatan tanda-tanda pada diri Nabi bahwa Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Sementara orang Quraisy memang ada tahu, karena memang yang ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka membaca di kitab-kitab mereka turun-temurun, semuanya sifat-sifat Nabi akhir zaman itu disebutkan di dalam kitab-kitab samawi terdahulu, dan sifat-sifat itu cuma cocok hanya pada Nabi. Cuman pada akhirnya Yahudi dan Nasrani ketika sampai masanya Nabi diutus, mereka pun berpaling. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu Nabi akhir zaman. Mereka paham tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tapi ketika Nabi akhir zaman itu datang menyeru kepada mereka, kafaru, mereka mengingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat. Ala hadhihi wa likulliyatin shalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril faham. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.